Halo semua, selamat datang di alur cerita film. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini, Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Sniper The White Raven yang dirilis pada tahun 2022. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah pondok milik pasangan suami istri yang bernama Revan dan juga Lisa. Diketahui mereka memilih untuk tinggal berdampingan dengan alam karena dilatar belakangi konflik perang Rusia dan Ukraina. Sedikit penjelasan jika Revan dan juga Lisa ini adalah warga asli Ukraina. Revan sang suami bekerja sebagai seorang pengajar di sebuah sekolah, sedangkan Lisa adalah seorang seniman yang hobinya melukis hewan-hewan di alam liar. Di suatu pagi, Revan menjalani aktivitasnya dengan mengajar di sebuah sekolah. Sebelum masuk ke dalam kelas, Revan menyempatkan melihat berita televisi. Di sana menayangkan kejadian di kota Kiev, Ukraina, di mana sebanyak 100 demonstran ditembak mati oleh pasukan Rusia. Singkat cerita, Revan memulai kelasnya hari ini dengan beberapa murid yang sedang ia ajar. Terusuk jika Revan ini adalah seorang cendekiawan yang sangat jenius. Bahkan ia memiliki basic kemampuan berupa fisika, kimia, dan juga matematika. Sepulangnya mengajar, Revan dan istrinya didatangi seorang reporter televisi lokal. Sang reporter sangat keheranan dengan jalan yang mereka ambil, di mana rupanya kedua pasangan suami istri ini adalah orang yang sangat terpelajar. Bahkan Revan sendiri menyabet 3 gelar master dari universitas tinggi dengan kemampuan sebagai fisikawan, matematika, dan juga ilmu biologi. Singkat cerita, malam pun tiba. Revan dan Lisa nampak sangat bahagia menikmati suasana hidup yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Lisa kemudian memberikan sebuah jimat yang sudah ia pahat sebelumnya kepada Revan. Ia mengatakan jika patung tersebut diharapkan dapat melindungi Revan dikala ia sudah tidak ada. Scene lalu menunjukkan sebuah kendaraan militer Rusia yang saat itu mendekat di perbatasan Ukraina. Jumlah mereka sangat banyak dan sepertinya ditugaskan untuk menyisir lokasi perbatasan yang sering digunakan tentara musuh bersembunyi. Hari pun berganti pagi. Revan berpamitan dengan Lisa untuk berangkat mengajar seperti biasanya. Namun saat di perjalanan, Revan sedikit terkejut setelah melihat 2 orang tentara Rusia yang tak biasa di wilayah ini. Tentara tersebut terlihat memandang sinis, namun Revan terus mengayuh sepedanya. Di dalam rumah sendiri, Lisa tengah bersiap melakukan kegiatannya. Ia memoles wajahnya untuk menyamarkan agar hewan-hewan yang ia lukis di hutan tidak merasa curiga. Revan yang sampai di sekolah kembali menyaksikan berita di mana para tentara Rusia telah bergerak dan sampai di wilayah Crimea, tempatnya tinggal saat ini. Melihat hal itu, seketika Revan langsung pulang mengayuh sepedanya kuat-kuat karena sangat khawatir dengan keselamatan sang istri. Sesampainya di rumah, benar saja 2 tentara yang ditemuinya tadi sudah menyandra Lisa dikarenakan curiga jika mereka merupakan seorang mata-mata. Revan sudah menjelaskan kepada 2 tentara tersebut jika mereka hanyalah warga sipil Ukraina yang memilih tinggal di hutan. Namun tetap saja kedua tentara tersebut tak henti-hentinya memukuli Lisa dan juga Revan. Salah seorang tentara mencoba membuktikan kebenaran yang dikatakan oleh Revan. Ia masuk ke dalam rumah dan melihat beberapa penghargaan yang membuktikan jika Revan ini adalah seorang ilmuwan. Sadar jika mereka telah memukuli warga sipil, tentara tersebut justru membakar rumah Revan dan kemudian pergi begitu saja. Lisa yang tak terima dengan perlakuan kedua tentara tersebut segera mengambil batu dan berniat untuk melemparkannya. Namun apa yang terjadi kemudian? Lisa ditembak yang mengakibatkan ia meninggal dunia. Keesokan paginya, Revan dan Lisa ditemukan oleh 2 orang yang mengaku mereka adalah pejuang rakyat Ukraina. Revan memakamkan jasad istrinya di bawah reruntuhan rumahnya yang sudah menjadi abu, dan ia sendiri dibawa oleh kedua tentara tersebut.
Sesampainya di markas penjual Ukraina, dua tentara yang membawa Revan dimarahi oleh komandannya lantaran mereka tidak percaya jika Revan benar-benar warga Ukraina. Entah apa yang dipikiran Revan, ia justru akan mengambil sebuah senjata AK-47 milik tentara Ukraina, di mana hal itu membuat tentara Ukraina langsung panik. Hanya tatapan dendam yang berada di mata Revan, dan ia pun memutuskan masuk ke dalam barisan tentara Ukraina. Selama di camp militer, Revan yang hanya memiliki skill berhitung kerap diremehkan oleh pelatihnya. Apalagi Revan sangat jarang, bahkan tidak pernah berurusan dengan yang namanya senjata api. Namun ketertinggalan ini segera dikejar oleh Revan. Ia terus berlatih dan tak ingin menyerah sampai di sini, karena tujuannya adalah membalaskan dendam kematian istrinya kepada tentara Rusia. Di satu waktu Revan dan teman-temannya dikumpulkan oleh pelatih di sebuah ruangan. Di sana pelatih mengatakan jika tentara Ukraina kekurangan prajurit sniper dan relawan akan memberikan pelatihan sniper bagi siapapun yang terpilih. Revan yang ikut mencalonkan diri langsung dipandang sebelah mata. Revan diremehkan karena ia saja tidak bisa merakit ulang senjata AK-47. Mendengar hal tersebut, Revan kemudian menantang pelatihnya jika ia sekarang mahir merakit senjata. Bahkan ia akan melakukannya dalam kurun waktu kurang dari 20 menit. Singkat cerita, Revan dan beberapa tentara diterima dan dipindahkan ke tempat pelatihan sniper khusus. Hal yang pertama mereka terima dalam camp tersebut adalah pelatihan sniper oleh seorang tentara senior sniper Ukraina. Film kemudian berlanjut saat Revan dan teman-temannya dibagikan senjata sniper berjenis SFD. Namun saat giliran Revan, pelatih justru memberikan senjata jadul tak sama dengan teman-temannya. Lagi-lagi nih guys, Revan mendapatkan ketidakadilan di mana latar belakangnya sebagai seorang guru sering diremehkan di satuan militer. Singkat cerita, para calon-calon sniper mendapatkan pelatihan pertama. Pelatih mengatakan seorang sniper harus tetap tenang dan tidak boleh bergerak meskipun di tengah pertempuran. Untuk itu, seorang sniper tidak boleh terkejut ataupun gugup saat mendengarkan bunyi ledakan meskipun di jarak yang sangat dekat. Selanjutnya mereka yang lolos kembali diuji dengan cara menembak target dari kejauhan. Seorang sniper harus tetap dalam bidikannya dan tidak boleh merubah sedikitpun arah dalam titik fokus bidikannya. Status. Готовый. Пострел. Pada sisi latihan kali ini, Revan harus gagal dan tembakannya melesat drastis dari papan bidikan. Revan berkilah jika senjata yang ia miliki tak sama seperti teman-temannya. Mendengar hal itu, pelatih kemudian membantah jika beberapa tentara sebelumnya berhasil menggunakan senjata yang sedang Revan bawa sekarang. Pelatihan selanjutnya adalah menghitung jarak tembak dengan posisi musuh yang sedang diincar. Di sana Revan sebagai master 3 bidang ilmu sekaligus guru fisika sangat mudah menjawab soal-soal tersebut. Dan pelatih sangat kagum dengan jawaban Revan yang benar-benar sesuai dengan apa yang ada di bukunya. Высота БТР. Надо ты вид прыг. Спробуй. Відстань до КамАЗа 493 метри. Непогано. Pelatihan selanjutnya adalah menembak di waktu malam hari. Sesi latihan ini adalah yang terakhir, di mana nantinya yang akan menentukan seorang sniper akan ditugaskan. Dalam sesi tersebut, Revan dinyatakan gagal karena tembakannya meleset. Revan kemudian menjawab jika dirinya belum menembak. Alasannya saat fire gun tadi ditembakkan, seorang sniper masih mendapat bantuan cahaya. Dan ia pun kemudian membuktikan kepada pelatih jika dirinya mampu menembak target tepat sasaran walaupun tanpa adanya cahaya. Besokan harinya, Revan dan teman-temannya yang sudah berlatih dikumpulkan. Di antara mereka terdapat Kim yang masuk ke dalam satuan 2.
Dunai masuk di dalam satuan 3, Revan yang masuk ke dalam satuan 1 atau pasukan utama sniper Ukraina. Film kemudian berlanjut saat kolonel dan kapten pasukan Ukraina tengah menyiapkan strategi menghadapi pasukan Rusia yang masuk ke dalam wilayah mereka. Pasukan sniper dan penyerbu dikerahkan lantaran senjata dan artileri mereka yang terbatas. Tugas mereka adalah merebut kamp pasukan Rusia yang berada di perbatasan, yang nantinya akan dilewati oleh mobil pengantar balistik dan persenjataan untuk Ukraina. Saat hendak menyerang, mereka dikejutkan dengan datangnya sebuah mobil warga sipil. Terlihat kekejaman tentara Rusia di mana warga sipil tak bersalah dihentikan dan dijarah barang bawaannya. Tim sniper kemudian memberikan aba-aba dan serangan yang tak terduga pun dimulai. Misi sukses dilaksanakan, kamp pasukan Rusia berhasil direbut oleh tentara Ukraina. Dan ini adalah momen pertama keberhasilan Revan sebagai seorang tentara sniper. Di lain sisi kita diperlihatkan seorang sniper Rusia yang kala itu sedang mengintai musuh. Terlihat dua orang sniper Ukraina mencoba untuk melewati sebuah perbatasan. Namun sniper Rusia yang sudah lama berjaga di wilayah tersebut mengetahui pergerakan musuh. Ia pun merekam aksinya sebelum pada akhirnya ia melepaskan sebuah tembakan yang begitu dahsyat. Kematian satu rekannya membuat pasukan sniper Ukraina termasuk Revan sangat terpukul. Tatap matanya begitu menggelora karena rupanya sniper tersebut adalah Kim, sahabatnya sewaktu di kamp pelatihan. Kapten Grigori ditugaskan untuk menyiasati sniper musuh. Mereka harus menemukan sniper Rusia yang sudah membunuh Kim. Tugas ini semakin sulit di mana senjata yang dibawa adalah senjata berat yang bahkan sebuah kendaraan berlapis baja dapat ditembus dengan mudah. Revan dan pasukan penyerbu kembali ditugaskan untuk mencari sniper Rusia. Mereka berangkat di waktu petang agar musuh tak dapat mengetahuinya. Setibanya di lokasi terbunuhnya Kim, pasukan Rusia mulai membagi tugas. Di antaranya adalah memasang sebuah bom di beberapa bagian yang sering dilewati tentara Rusia. Setelah lama menunggu, akhirnya Revan dan Kapten Grigori menemukan beberapa tentara Rusia yang sedang berpatroli. Revan sebagai sniper sudah membidik pemicu bom, di mana saat tentara Rusia telah masuk ke dalam perangkap, bom pun diledakkan. Keberhasilan demi keberhasilan misi telah diselesaikan oleh Revan, seorang sniper ulung yang sebelumnya diremehkan banyak orang. Di waktu bersamaan, rombongan tentara Rusia tengah membawa amunisi ke gudang senjata mereka. Seorang sniper Rusia yang tadi telah membunuh Kim ditugaskan untuk mengamankan wilayah zona perang yang akan dilewati konvoi mereka. Scene kembali ke Revan dan Kapten Grigori, di mana mereka lebih dulu sampai di zona perang yang akan dilewati konvoi pasukan Rusia. Namun Revan yang kala itu bertindak sebagai sniper melihat dua orang pembunuh istrinya yang sedang berada di sana. Revan sangat emosi dan hendak membunuh mereka. Namun Kapten Grigori mengingatkan jika tugas mereka bukan membunuh dua orang tersebut. Revan yang sudah kepalang emosi tak lagi bisa menahan dirinya. Ia pun melepaskan tembakan yang mengakibatkan posisi mereka diketahui musuh. Kapten Grigori harus tertembak oleh sniper Rusia. Revan yang seorang diri sekarang harus mati-matian membawa Kapten Grigori di tengah serangan mortir yang terus menghujaninya. Beruntungnya Revan masih selamat. Sang kolonel kemudian mengatakan kepada Revan jika dirinya akan membalaskan kematian kapten di misi berikutnya.
Revan sangat menyesal karena sadar jika kematian pelatihnya tersebut adalah karena ulahnya. Andai saja ia menuruti perintah dan tidak terpancing oleh emosinya, mungkin Kapten Grigori belum tewas dalam misi ini. Berlanjut di mana Revan kembali mendapatkan misi untuk merebut sebuah pembuangan sampah yang disinyalir menjadi tempat Rusia menyembunyikan senjata nuklir. Revan yang tak memiliki pengintai lagi dengan gagahnya menyelesaikan misi tersebut walaupun ia harus menghadapi 2 orang sniper Rusia. Сука. Baru saja ia beristirahat, sebuah panggilan dari Komandan Bridge memerintahkan misi baru, di mana Revan ditugaskan untuk mencari sniper musuh di wilayah Horivka yang dikabarkan telah menembak 2 orang pemantau Ukraina. Setelah sampai di markas Ukraina, Revan dan tim sniper lainnya mendapatkan instruksi dari sang kolonel. Sosok sniper Rusia yang sebelumnya telah memakan banyak korban telah diketahui identitasnya. Dia adalah Seri, seorang sniper yang sangat mematikan dari Rusia. Dalam setiap aksinya, Seri menggunakan sebuah peluru berkaliber besar dengan akurasi tembakan sejauh 1,5 km. Bahkan dalam aksinya ia sudah menghabisi 5 orang sniper termasuk Kapten Grigori. Tugas mereka adalah merebut bekas kilang minyak yang digunakan Rusia sebagai gudang senjata. Besar kemungkinan jika sniper Rusia termasuk Seri tengah berada di sana. Dan kemudian setelah instruksi tersebut selesai, misi pun kemudian dijalankan. Orang status. Treba do termika. Revan ditugaskan memasuki kilang sedangkan tim sniper bertugas untuk membackup serangan. Setelah lama merayap, Revan pun telah sampai di lokasi pertahanan Rusia. Ia mengendap bagaikan hantu mematikan bagaikan seekor hewan buas. Sekarang giliran pasukan sniper di mana mereka telah membidik masing-masing kepala targetnya. Dengan aba-aba dan tembakan senjata mesin, pasukan sniper Ukraina pun melesatkan tembakannya tanpa diketahui oleh Seri dan sniper Rusia yang berada di dalam gedung. Kamu огонь. Группа доклад. Revan kembali bergerak memasuki gedung. Tugasnya adalah menghabisi Seri dan sniper Rusia yang tengah berjaga di sana. Dengan kecerdikannya, Revan berhasil menghabisi Seri dan meledakkan 1 orang sniper lainnya. Pertempuran tak habis sampai di situ di mana pasukan Rusia tiba-tiba datang ke wilayah tersebut. Revan kemudian membidik Kapten Rusia dan selanjutnya baku tembak pun terjadi. Singkat cerita, pertempuran dimenangkan oleh pasukan Ukraina. Revan kemudian meminta izin untuk pergi sebentar di mana rupanya kilang minyak tersebut tak jauh dari tempat tinggalnya dahulu. Revan kemudian mengenang mendiang sang istri dan bahkan ia masih bisa melihat tatanan batu yang dulu pernah dibuat oleh istrinya. Dan di akhir cerita, Revan kembali lagi mendapatkan tugas-tugas yang berat. Terlihat ia sekarang dalam mode kamuflase salju. Hal ini membuktikan jika Revan sampai detik itu masih belum terkalahkan dan ia terus ditugaskan untuk menghabisi sniper-sniper Rusia yang dapat membahayakan pasukan Ukraina. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke guys, segitu aja alur cerita pada episode kali ini. Semoga kalian suka ya dan dapat mengisi waktu kosong kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.